Geger detik-detik malam kejadian Eki dan Vina jadi korban kebengisan geng motor di Cirebon 8 tahun lalu hingga keduanya meregang nyawa. Dikisahkan oleh Ibu RT di lingkungan rumah ibu kandung almarhum Eki. Benarkah kematian Eki dan Vina ada kaitannya dengan aksi balas dendam oleh salah satu anggota geng motor yang cintanya ditolak oleh Vina ketika itu? Lalu siapa Egi, mantan kekasih almarhumah Vina yang cintanya ditolak ketika diajak CLBK? Lalu seperti apa sosok Peggy Setiawan di mata ibundanya dan adiknya Luciana Ameliana? Benarkah ia sosok yang baik, penurut dan kuli bangunan yang menjadi tulang punggung keluarga? Lantas seperti apa mantan anggota Kompolnas menanggapi pernyataan Peggy Setiawan yang membantah sebagai pembunuh Vina dan Eki saat dirilis di Polda Jawa Barat baru-baru ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tabir misteri di balik kasus kematian sepasang kekasih di Cirebon, Vina dan Eki, belum tersingkap dengan jelas. Hal itu mendorong tim Intens Investigasi mencoba melakukan penelusuran untuk menelisik jejak-jejak cerita di balik kasus pembunuhan sadis oleh kelompok geng motor terhadap sepasang kekasih yang tak pernah terurai dengan jelas selama 8 tahun lamanya. Tempat yang pertama didatangi tim Intens Investigasi adalah rumah Ibu RT di lingkungan tempat tinggal almarhum Eki bersama ibu kandungnya di Cirebon. Ibu RT Sunengsih yang mengakui mengetahui mengenai latar belakang pasangan kekasih Vina dan Eki pada akhirnya meregang nyawa pun mengisahkan hal yang mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa dari kisah yang ia dengar ketika itu, Egi yang merupakan mantan pacar almarhumah Vina saat itu adalah salah satu anggota geng motor di Cirebon. Lantas benarkah aksi kejam di malam Eki dan Vina dianiaya merupakan balas dendam akibat cinta Egi ditolak Vina untuk CLBK lagi? Yaitu gara-garanya Eginya tuh seneng ke Vina. Vinanya ngeludahin mukanya. Jadi balas dendam terhadap Eki. Dulunya Ekinya, pacar Ekinya jadi geng motor. Vinanya. Jadi yang pacar itu, yang Egi itu bekas pacarnya Vina. Cuman ngajak balikan lagi nggak mau, jadi diludahin, sakit hatinya gitu. Mungkin dendam karena diludahin mungkin ya. Dendam diludahin mungkin karena dianya ditolak cintanya. Cantik banget anaknya tuh, cantik. Ibunya Ekinya baik, terus Ekinya juga disayang, dimanja. Itu cuman Ekinya agak gimana lah, kurang kasih sayang gitu semenjak pisah gitu. Iya, neneknya Nokpina yang urus Nokpina. Kalau berangkat sekolah, pulang sekolah, ya Nokpina juga ngebantuin saya. Kalau ada orang beli, dia ngelayanin. Sehari-hari gitu aja, rajin, dia nggak pernah kemana-mana, nggak tega lah.
Meski peristiwa kematian Eki dan Vina terjadi 8 tahun lalu, namun Ibu RT lingkungan almarhum Eki rupanya masih mengingat detail cerita terkait almarhum Eki pada malam kejadian berdasarkan kisah ibu kandung Eki yang tidak jauh dari rumah Bu RT. Menurut keterangan Bu RT, pada malam kejadian, Eki meminta uang kepada sang ayah melalui telepon. Meski sang ayah awalnya menolak, namun akhirnya hati sang ayah luluh dan meminta Eki untuk mengambil uangnya di rumah yang ditempati sang ayah. Ibu kandung Eki pun mengizinkan putranya berangkat ke rumah ayahnya untuk mengambil uang yang diminta. Rupanya Eki pergi bersama Vina. Dan ternyata sepulang dari rumah ayahnya untuk mengambil uang tersebut, Eki dan Vina dihadang geng motor di depan sekolah SMP 11 Cirebon, di mana kabarnya ada pelaku bernama Unyil dan Egi yang berujung keduanya meregang nyawa. Terus malam minggunya tuh minta uang ke ayahnya. Kata ayahnya nggak boleh, nanti aja. Ini geng motor udah ada di Man kejadiannya, kan di Man kejadiannya. Udah gitu kata Ekinya, ayah Ekinya butuh sekarang, nggak mau besok. Jadi ya terpaksa berangkat jam 10 ngambil uang ke ayahnya ke Pecilon. Kejadiannya pulang dari Pecilon tuh ya itu kejadian udah ngumpul 11 orang. Ya namanya juga ngeri-ngeri, si Unyil, si apa-apa namanya juga nggak inilah. Udah gitu diberhentiin sama geng motor tuh. Ada apa? Ya sini dulu. Banyak-banyak mulut gitu. Udah gitu dibawa ke kebun. Ke kebun dekat SMP 11 tapi seberang jalan. Kebunnya tuh yang rawan tuh. Ya itu kejadiannya di situ. Barang kejadian tuh sampai nangis. Bapak ayahnya tuh nangis karena merasa nyesal akibat kurang perhatian mungkin ya dari sang ayah mungkin. Terus ya itu juga pesantren di Majalengka, ya begitulah. Pesantren di Majalengka. Usai mewawancarai Ibu RT lingkungan keluarga almarhum Eki, tim intens investigasi juga mendatangi rumah keluarga Peggy Setiawan yang tak jauh dari rumah Ibu RT di Cirebon. Kepada tim intens investigasi, Ibunda menunjukkan suasana kamar tidur Peggy yang disebutnya sebagai tulang punggung dalam keluarga. Peggy yang di mata ibunya adalah anak yang penurut, juga dibantahnya sebagai anggota geng motor sebagaimana yang heboh diberitakan selama ini. Dan lagi, menurut Ibunda Peggy, ketika malam kejadian, putranya tengah berada di Bandung sebagai kuli bangunan. Dan anak saya Peggy tiap hari tinggal di sini. Peggy biasa tidur di sini di kamar. Ya rasanya saya sedih banget. Sedangkan dia adalah anak satu-satunya tulang punggung keluarga. Saya sangat sedih, hati saya nggak bisa membayangkan bakal kejadian seperti ini. Itu dia adalah tulang punggung, juga dia anak baik. Dia juga nggak pernah membantah. Walaupun saya marah, dia hanya diam, nggak melawan sama sekali. Kalau saya lagi kesel, dia dimarahin juga paling dia diam. Terus dia ngomong, ya mau udah minta maaf, sayanya salah gitu aja udah. Nggak pernah tuh, nggak pernah nyuci baju geng apa nggak. Paling ya kaos biasa buat main sehari-hari gitu aja. Peggy dulu pernah punya motor smash. Tapi ya itu juga smash itu udah lama. Waktu ada kejadian juga udah lama rusak, udah dari sebulan lebih lah rusak. Itu rencananya minggu depan mau dibetulin. Terus tuh ada penggerebekan di tahun 2016 itulah. Langsung dibawa itu motor. Ada di Bandung lagi kerja sama bapaknya. Ya sedang tidak ada di rumah. Sementara itu, adik Peggy Setiawan yang dijumpai tim intens investigasi mengaku sangat yakin bahwa kakaknya Peggy bukanlah pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan kepada kakaknya.
Pasalnya, adik Peggy Setiawan ini juga merasa yakin bahwa Peggy selain tidak mengenal sosok Vina, juga bukanlah anggota geng motor. Robi itu kan adik dari Peggy, jadi tidak ada penggantian nama. Kalau karena pada saat kejadian Peggy tidak ada di tempat dan Peggy itu sedang berada di Bandung. Waktu itu kan kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu Peggy memang sedang bekerja di Bandung sebagai buruh. Dia berangkat dari tanggal 13 Juli 2016 dan kembali ke Cirebon Desember 2016. Saya tidak yakin karena kakak saya emang tidak bersalah, kakak saya tidak melakukan hal sekejam itu. Perasaan saya sama keluarga juga shock, saya sama keluarga itu drop parah sampai tidak bisa bertemu dengan siapapun. Kenal nggak sih sosok Vina tersebut? Tidak pernah kenal sama sekali. Dan kenal melihat pun tidak pernah. Dia tidak melihat pun tidak pernah. Peggy tidak pernah ikut geng Mungkin motor. ya, kalau saya analisa, wajar nggak kalau seusia dia itu punya motor, terus kumpul punya temen, ya. Tetapi kalau dia anggota klub motor, geng motor itu tidak. Kalau dia hanya sebatas berteman dengan anak-anak yang seusianya dia punya motor, wajar aja, kan seperti itu. Kalau untuk masuk ke geng motor, dari pihak keluarga meyakini dia tidak dan bukan anggota geng motor. Alhamdulillah. Tetangga, iya alhamdulillah. Alhamdulillah sih nggak ada tetangga pada Yakin kalau mensupport Peggy. semua, tetangga yakin Peggy tidak melakukan itu semua. Mengejutkan kisah Ibu RT lingkungan almarhum Eki terkait detik-detik malam kejadian Vina dan Eki menghembuskan nafas terakhir. Lantas seperti apa pula Edi Hasibuan selaku mantan anggota Kompolnas menilai sikap Peggy Setiawan yang berteriak bukan pembunuh Vina saat dirilis oleh Polda Jawa Barat baru-baru ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Menyingkap tabir kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, Edi Hasibuan selaku mantan anggota Kompolnas memberikan penilaian ketika polisi merilis Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Vina dan Eki, tampak berteriak bahwa dirinya bukan pelaku dan dirinya menyatakan bahwa ia tidak mengenal Vina. Bahkan Peggy Setiawan menyatakan dirinya rela mati untuk menyangkal tuduhan atas dirinya. Pertama tentu saja kalau kita lihat ya, saat ini kita bersyukur ya, kemarin satu pelaku dari 3 DPO yang hanya tertangkap ya. Yang kita harapkan kepada Polri tentunya bisa membuktikan keterlibatan dia. Jangan sampai masyarakat ragu ya atas apa yang penangkapan kemarin ya. Kemudian kalau kami juga melihat bahwasanya saat ini jajaran kepolisian masih melakukan pencarian ya, walaupun misalnya kemarin disebutkan dihapus apa gimana ya. Saya kira menurut pandangan kami ya tidak demikian, tetapi kasus ini sampai saat ini masih terus dilakukan perburuan ya. Dan apa yang disampaikan Polri itu kemarin, kalau ada yang menyampaikan itu, jika memang ada, ya saya kira itu bagian daripada strategi penyidikan. Biasa kalau di kepolisian itu, ketika tujuannya adalah untuk agar pelakunya itu tidak kabur, maka disampaikanlah bahwasanya misalnya pelakunya ke Lampung, sebetulnya pelakunya ada di Merak ya. Sebetulnya itu adalah untuk memberikan suatu mengaburkan sehingga tidak membuat pelaku nanti akhirnya kabur ya. Tentu Polri, kepolisian khususnya itu melakukan penangkapan biasanya didasari dengan 2 alat bukti yang cukup ya.
Dia tidak mungkin polisi melakukan penangkapan tanpa didasari 2 alat bukti yang cukup, kemudian juga saksi, keterangan saksi. Tidak akan mungkin melakukan penangkapan. Ya, tentu pesan kita sebagai masyarakat ya, kita harapkan jangan berhenti ya untuk terus mencari pelaku yang lainnya ya. Kita harapkan apa yang menjadi saat ini harapan masyarakat terhadap Polri begitu tinggi ya. Begitu besar harapan masyarakat dan mengharapkan kasus ini bisa tuntas segera sehingga bisa melegakan masyarakat ya. Karena yang menjadi masalah adalah kemarin seolah-olah ada orang yang dilindungi sini. Seolah-olah pelaku ini adalah anak pejabat ya. Padahal harus diingat, korban sendiri yang meninggal adalah anak polisi ya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya ada yang dilindungi. Pasti marah bapaknya ya. Pasti marah bapaknya. Bapaknya adalah seorang perwira juga ya. Pasti tidak akan mau ya kalau misalnya ada anaknya diperlakukan seperti ini ya. Saya kira demikian itu. Mengenai pengerucutan DPO dari 3 menjadi hanya 1 orang oleh Polda Jawa Barat, Edi Hasibuan menanggapi hal itu sebagai bagian dari strategi pihak kepolisian dalam menjerat para pelaku yang dimaksud sebagai DPO tersebut. Edi juga yakin bahwa pihak kepolisian tidak mungkin membiarkan tersangka melenggang bebas, melainkan akan terus memburu pelaku lain. Dan kasus pasangan kekasih Vina dan Eki ini menurutnya akan terungkap dengan sebenar-benarnya dalam waktu dekat. Ketika dia melakukan penangkapan terhadap PG tadi, maka polisi pun harus memiliki bukti yang cukup ya. Jadi tidak bisa misalnya karena tekanan publik ini maka polisi menangkap dia. Tidak bisa demikian ya, karena nanti semua akan ada di pengadilan ya. Jadi kalau misalnya ada bantahan, saya kira tinggal sekarang polisi bisa buktikan atau tidak. Saya sangat yakin ya, kalau melihat daripada apa yang dilakukan hasil gelar perkara kemarin ya, yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat bersama tim gabungan daripada Barreskrim Polri ya, saya sangat yakin sekali pelaku masih akan dicari ya. Dan mungkin kalau pengakuan itu bisa saja, tapi kalau saya melihat itu bagian daripada strategi penyidikan yang dilakukan oleh Polri untuk membuat agar dengan harapan itu pelaku tidak kabur ya. Saya kurang yakin kalau memang itu dihilangkan ya. Dan saya masih yakin betul ya bahwasanya pelaku akan tetap dicari ya. Bahkan kemarin ketika belum ketangkap, saya juga memberikan pernyataan bahwasanya kasus ini tidak akan terlalu lama, ini akan terungkap ya, dan akhirnya besoknya ketangkap ya. Ya salah satu, dan kita harapkan ya, kita dorong polisi, kita dukung polisi bagaimana cara bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku lainnya. Karena yang jadi masalah adalah saat ini kerja keras Polri ditunggu oleh masyarakat ya, dan ini bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Saya kira Polri harus bisa menjawab ini, memberikan suatu kerja profesional ya, agar betul-betul kasus ini mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bisa meningkatkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Ya tentunya memang kita harapkan ya, ini kan proses hukum masih berjalan ya, proses hukum masih berjalan, kemudian tentu sekarang masyarakat bersabar ya, kemudian kita tunggu sampai ini nanti bisa segera dilimpahkan ke pengadilan ya, kemudian nanti disidangkan ya. Nanti kita lihat sama-sama di pengadilan bagaimana polisi bisa membuktikan jika dia adalah si tersangka tadi adalah pelakunya ya. Semua akan terbuka di pengadilan ya. Masyarakat boleh menyaksikan, kemudian melihat apa yang menjadi dasar-dasar polisi melakukan penangkapan terhadap bersangkutan, kemudian faktanya apa, buktinya apa, mari sama-sama kita lihat nanti ya. Dan PG juga gitu, di pengadilan dia bisa menyampaikan bantahan apapun juga ya, melakukan pembelaan apapun juga, itu adalah hak dia. Sekarang nanti tinggal kita lihat bagaimana keyakinan hakim terhadap apa yang menjadi pengakuannya, kemudian apa yang menjadi alasan polisi sehingga bisa berani melakukan penangkapan terhadap PG tadi. Mengejutkan tanggapan Edi Hasibuan, mantan anggota Kompolnas, yang menilai sikap dari Peggy Setiawan yang berteriak bukan pembunuh Vina saat dirilis oleh polisi. Lantas seperti apa pula pakar ekspresi menelisik arti ekspresi Peggy kala dirilis baru-baru ini?
Halo, saya Doni Damara. Ayo, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Tampilnya sosok Peggy Setiawan yang dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, ekspresinya berusaha ditelisik oleh pakar ekspresi. Hal itu lantaran Peggy Setiawan membantah sebagai Peggy alias Perong yang notabene dituding sebagai pelaku kasus kematian Vina dan Eki. Bahkan Peggy Setiawan menyatakan rela mati. Lantas, ekspresi apa yang dominan pada Peggy Setiawan ketika dirilis Polda Jawa Barat pada tanggal 26 Mei 2024? Takut ataukah ekspresi marah? Dan apa makna ekspresi Peggy Setiawan ketika itu? Buat saya kalau misalnya kita bicara orang yang salah sama orang nggak salah, ada beberapa ekspresi yang biasanya keluar. Satu, ekspresi takut. Kalau orang yang salah, begitu dia kemudian ditangkap, diambil, dan kemudian dia nggak siap tapi ketangkap, itu biasanya ekspresi awal dan ekspresi yang cukup besar keluar itu ada ekspresi takut. Ya, tetap dan orang yang tidak bersalah, biasanya ekspresi awal yang ketika ditangkap dan dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan adalah ekspresi marah dibarengan dengan ekspresi takut. Tapi ekspresi takutnya sedikit, ekspresi marahnya biasanya masih menggebu-gebu dalam waktu cukup lama. Dalam kasus Peggy yang kemudian dalam rilis yang disampaikan oleh Polda, buat saya subjek ini yaitu Peggy tidak sama sekali tidak memunculkan ekspresi marah buat saya. Tidak ada tarikan ekspresi marah di wajahnya, tidak ada ekspresi takut. Memang bahwa ada ketika disampaikan rilis yang disampaikan di latar belakang ada geleng-geleng kepala ketika dibacakan beberapa kronologis gitu ya. Sekali lagi kita nggak bisa katakan bahwa geleng-geleng kepala ini benar atau salah. Faktanya adalah bahwa dia geleng-geleng kepala, itu fakta. Nggak boleh dibilang bahwa geleng-geleng artinya dia nggak salah, nggak bisa. Dan kita perhatikan yang menariknya adalah setelah geleng-geleng, kalau kita perhatikan terus ini panjang nih ya rilisnya. Bagian-bagian berikutnya adalah dia nunduk. Pertanyaannya sederhana. Biasanya menunduk itu adalah menghindari paparan visual atau menunjukkan remorse, menunjukkan seseorang itu dia menyesal misalnya. Nah, pertanyaan saya, kalau dia nggak salah ngapain nyesal? Ngapain dia perlu menghindari tataman visual? Yang tepat ekspresinya adalah ketika dia geleng-geleng terus dan dia menampilkan ekspresi marah, bukan cuma geleng-geleng tanpa ekspresi, tanpa emosi. Itu satu. Itu baru data-data yang tampil di rilis tadi ya. Belum kemudian data-data yang sebetulnya juga disampaikan oleh pihak kepolisian. Bahwa kemudian bapaknya dari Peggy yang ketika ngekos di Bandung kemudian ngakunya dia adalah ponakannya dan ngerubah namanya. Loh, pertanyaan saya, kalau nggak ada apa-apa, toh si pemilik kos kan nggak kenal juga. Ya, jujur aja ngomong. Itu kan menimbulkan tanda tanya besar buat teman-teman kepolisian. Yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan rela mati. Rela mati untuk apa? Konteksnya itu nggak nyambung buat saya. Saya tidak melakukan, saya rela mati. Saya tidak melakukan, saya tidak melakukan. Saya rela sumpah demi Tuhan kalau misalnya perlu saya mati sekarang juga. Nah itu gitu loh, lengkap. Dan ketika dia bicara, tidak ada sebuah ekspresi marah yang eksplisit keluar yang dia tampilkan. Ini kita baru bicara tampilan ya saat itu. Dan tolong digarisbawahi bahwa orang kalau wah mas itu cukup lantang ngomongnya. Sekarang gini aja deh, ada orang pakai motor gitu ngelawan arah atau naik trotoar, terus ada komunitas yang ngehadang tuh, suruh putar balik segala macam. Bisa galakan yang naik trotoar atau ngelawan arah loh. Salah nggak kira-kira? Salah. Mengatakan sesuatu dengan lantang, menyatakan dengan menggebu-gebu tidak menjadikan orang itu jadi tidak salah loh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.